Cuman pas tahun 2020, FKG tuh mengalami sebuah hal yang mengejutkan. Karena dia ada sejujurnya ya Kak, kalau ditanya uang di FKG tuh Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu, seorang narasumber, yaitu Dr. Gigi Ovi. Atau akrab disapa Oge ya, Ge? Atau Ovi aja? Iya Kak, terserah Kakak lah. Berapa biaya kuliah di FKG UNAN untuk mahasiswa yang tahun mungkin angkatan 2020 atau angkatan 2019, terus berapa waktu Oge dulu, angkatan 2013? Sejujurnya ya Kak, kalau ditanya uang di FKG tuh nggak terhitung berapa karena banyaknya gitu Kak. Jadi kalau misalnya kalau buat uang kuliah aja kan, kalau uang kuliah kan sama kayak UNAN semuanya, ada level-levelnya kayak level 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau dulu waktu tahun 2013, waktu angkatan Ovi, jadi itu UKT paling tinggi itu 11 juta, paling rendah itu 500.000 dan nggak pakai uang pangkal kan. Dan juga waktu itu kan, waktu itu juga belum ada yang namanya mandiri kan, waktu itu mandiri dihapuskan kan Kak pas tahun itu kan. Ya emang semua itu dari SBMPTN sama SNPTN. Cuman pas tahun 2020 FKG tuh mengalami sebuah hal yang mengejutkan karena dia ada mandiri dan masuknya itu lebih mahal daripada FK Kak. FK kan 100 juta kan. Kalau FKG itu 170 juta. Jadi itu emang kayak hal mengagetkan gitu kan, kayak pas ada dilihat kan ada PDF-nya itu kan Kak, berapa biaya gitu kan. Jadi pas itu kok 170 juta, yakin enggak atau misalnya 70 juta, ternyata emang 170 juta. Dan UKT adik-adik yang 2020 sekarang itu paling tinggi itu kalau dia nggak mandiri itu 12 juta, sama kayak FK kan Kak. Tapi kalau mandiri 14 juta. Berapa ya? 14 ya Kak? Kalau mandiri FK paling tinggi 15 juta kayak. 15 juta. Jadi kayak gitu dia Kak. Jadi kalau yang FKG biayanya paling tinggi untuk mandiri 14 juta per semester, Ge. 14 juta per semester Kak. Masuknya 170 juta per semester. 170 juta uang masuknya. Di awal, ya. Ya, setor di awal. Terus semesternya 14 juta per semester. Ya. Kalau yang reguler? Kalau yang reguler kan nggak pakai uang pangkal, tapi paling tinggi 12 juta Kak. Oke, paling murah 500.000 ya, Ge? Ibu. Oke, terus kira-kira untuk biaya yang dikeluarkan selain biaya semester atau biaya UKT itu, berapa kira-kira pengeluaran mungkin waktu preklinik nggak perlu banyak mengeluarkan uang untuk pasien kali ya, Ge? Kalau preklinik itu kan uangnya nggak banyak buat pasien Kak, tapi buat alat, kita kan beli alat kan Kak, kita kan harus punya alat skill-lab-nya kan kita punya sendiri. Oh, kayak kalau di kedokteran kayak stetoskop gitu ya? Tapi FKG juga harus punya stetoskop karena blok awalnya juga vital sign gitu, jadi kayak yang dibeli FK stetoskop, tensi gitu, FKG juga beli gitu Kak, cuman FKG ini habis itu banyak alatnya, misalnya kayak mau skill lab menambal gigi, beli alatnya dulu. Nanti mau skill lab bikin gigi palsu, beli lagi alatnya. Nanti mau skill lab kayak perawatan saluran akar, perawatan syaraf gigi, beli lagi alatnya, kayak gitu Kak. Jadi emang gedenya itu di alat, terus alat sama bahan. Soalnya bahannya dari kita sendiri. Ini mau nggak mau emang kita harus punya dana yang lumayan gede gitu Kak. Jadi kalau buat anak baru, atau adik-adik yang baru mau masuk, itu blok 1, itu palingan udah banyak tuh ngeluarin. Soalnya kita kan mulai skill lab kan Kak, jadi skill labnya tuh udah biayanya dari kita sendiri gitu. Berarti memang besar biayanya, Ge. Ada nggak list-list alat dan bahan harganya? Mungkin nanti Nana masukin fotonya gitu. Boleh. Okay, nanti di-listin boleh Kak. Yang list-list wajib buat anak tahun 1 lah ya. Iya, oke. Soalnya nanti alatnya itu emang akan bertambah sepanjang kita blok sampai di akhir gitu. Jadi makanya kalau dihitung kasarnya lah kalau buat preklinik ya Kak, itu tuh mungkin sampai 15 juta deh untuk alat bahan. Per? Selama preklinik dari masuk.
Oke. Tapi kalau ditanya koas ini beda-beda kan orang. Ada yang mungkin kalau koas 5 sampai 10, 5 sampai 15 juga nggak Kak? 5 sampai 15 juta. Itu udah minimal ya maksudnya. Itu udah ya, itu udah sampai kayak misalnya, tapi ya tergantung kita lagi yang tadi kalau pasien kita bayar sendiri ya mungkin 3 juta, 4 juta kita ngeluarin koas. Tapi kalau pasien kita nggak ada yang bayar sama sekali satu pun, ya itu kita yang bayarin kan Kak. Jadi ya emang beda-beda kalau koas. Tapi kalau preklinik ya segitulah gitu. Soalnya alatnya mahal-mahal, ada yang alat itu yang 5 juta, ada yang satu alat itu 1 juta, kayak gitu. Mahal ya? Mahal-mahal Kak. Makanya kalau ke dokter gigi mahal ya udah nggak apa-apa, terima aja gitu. Jadi berarti anak-anak SMA yang mau masuk ke dokteran gigi itu harus benar-benar mempersiapkan dana yang lumayan ya, Ge? Berarti ya? Jadi kalau misalnya kan, kalau misalnya emang ada tuh minat gitu kan Kak, ada yang minat FKG nih, jadi bisa itu dulu misalnya kayak bilang ke orang tuanya, nanti mah di FKG itu kita butuh dana segini-segini sampai tamat segini-segini. Jadi biar kayak pas di tengah jalan tuh kita kayak nggak putus sekolah gitu loh Kak, kan sayang kan Kak gitu kan. Soalnya emang salah satu survive di FKG itu emang dana tuh penting gitu. Soalnya kalau misalnya di FK kan oke sih kita belajar aja, palingan bayar kan nggak terlalu kan Kak, koas pun juga nggak ada bayar-bayar apa-apapun gitu kan. Sedangkan kalau di FKG, kalau kita nggak punya uang, nggak punya dana gitu, agak tersendat-sendat gitu. Jadi buat skill lab pun juga kan, skill lab tuh kadang bisa satu blok itu misalnya kalau di total semua alat bahan tuh bisa kira-kira 500 sampai 1 juta gitu kan Kak. Berapa nih? Misalnya satu blok gitu Kak, ada blok yang misalnya alat bahannya tuh mahal-mahal gitu. Jadi mau nggak mau kan kita atau orang tua kan harus menyediakan segitu buat anaknya gitu kan. Jadi makanya kalau emang mau masuk FKG ya emang dari awal tuh emang dana gitu Kak. Apalagi orang tuanya harus paham dulu gitu. Jadi jangan nanti pas anaknya minta uang, ma beli bahan ini gitu kan, nanti anaknya kayak dimarahin, kan kemarin udah gitu. Nah emang di FKG emang kenyataannya kayak gitu. Jadi kayak ya kalau kata Mama Oge sih Kak, kayak nyari uang tuh pakai uang gitu. Iya betul. Jadi mau nggak mau ya harus, maksudnya ya kamu mau jadi dokter gigi, kamu mau nanti kerja kan dapat uang, ya udah apa salahnya sekarang kita ngeluarin uang gitu. Tapi kan tiap kita kan beda-beda kan gitu. Jadi kalau misalnya ada emang berminat dan emang keinginannya kuat nih menjadi dokter gigi, insya Allah tuh pasti ada jalannya. Jadi maksudnya dana atau finansial tuh adalah pendorongnya gitu, tapi bukan faktor utamanya gitu. Tapi faktor utamanya itu pasti diri kita sendiri kan Kak. Semangat kita gimana sekolah, kuliah gitu ya. Terus kira-kira ada beasiswa gitu nggak, Ge? Oh, beasiswa. Oh, kalau beasiswa ada Kak. Beasiswanya sama kayak FK, kayak bidik misi kalau dulu kan. Itu kan kalau dapat dari SMA pun tetap bisa lanjut kan. Itu Kak, BBM sama PPA. Iya. Itu ada kok, FKG ada. Oh, oke. Ada ya. Pokoknya apa beasiswa yang ada buat anak Unan, FKG juga ada beasiswa gitu. Kan dia kan kalau beasiswa kan lebih ke universitas kan ya Kak. Jadi nanti kan di-share-nya ke tiap fakultas gitu. Iya.